Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera untuk saudara-saudaraku para petani sawit dimanapun rekan-rekan berada, serta Anda para subscriber setia channel ini tentunya. Mudah-mudahan saat ini Anda dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Jumpa lagi dengan saya rekan-rekan ya. Mudah-mudahan Anda tidak bosan. Boleh bosan sama orangnya, tapi jangan pernah bosan dengan apa yang saya sampaikan. Nah, kali ini rekan-rekan ya, yang ingin saya sampaikan adalah ini saya menindaklanjuti pertanyaan salah satu subscriber channel ini yang berkomentar di video-video saya sebelumnya. Dia menanyakan seperti ini, Pak, sebaiknya untuk tanaman kelapa sawit baiknya pupuk tunggal atau pupuk majemuk? Nah, jadi pastikan Anda tonton video ini sampai habis. Oke, lanjut rekan-rekan ya. Jadi kalau pertanyaan seperti itu saya akan jawab seperti ini ya, bagus pupuk tunggal atau majemuk? Kalau saya dua-duanya bagus. Ya nggak bagus tuh karena ada dipupuk. Oke, canda aja, soalnya nggak tegang. Tapi sebelum saya lanjut ya, karena pertanyaan seperti itu, ini mudah-mudahan rekan-rekan petani sawit khususnya pemula yang nonton video ini, saya harap atau saya berharap Anda ini tahu semua pupuk tunggal itu apa, pupuk majemuk seperti apa. Saya jelaskan dikit ya, yang paham sabar dulu lah, atau kalau mau close saja silahkan, nggak apa-apa. Jadi gini, jadi pupuk tunggal itu rekan-rekan ya, yaitu jenis pupuk ya yang mempunyai satu unsur hara yang dibutuhkan tanaman, macam urea itu unsur nitrogen ada di situ ya, habis itu KCl ya, kalium di situ. Terus tapi ada juga yang macam SP36 ya, di situ ada kandungan fosfat ya, P ya, tapi di situ juga ada kandungan sulfur, cuma lebih dominan di unsur P-nya tadi. Iya. Nah, kita lanjut ke pupuk majemuk ini rekan-rekan. Jadi pupuk majemuk ini mengandung beberapa unsur hara. Ya, bukan hanya satu saja ya, seperti pupuk tunggal tadi, jelas ya, pupuk namanya pupuk tunggal. Jadi ada macam NPK lah ya, ada unsur N, ada unsur P, ada K di situ. Nah, sekarang kita lanjut rekan-rekan ya, plus minusnya. Ini versi saya ya. Kalau saya pribadi rekan-rekan ya, karena ini relatif juga tempat Anda, mungkin Anda lebih memilih pupuk majemuk. Nah, pertimbangan-pertimbangan yang ingin saya sampaikan ini. Nah, oke, Anda simak saja. Jadi menurut saya rekan-rekan ya, kalau saya pribadi saya lebih memilih pupuk tunggal. Karena pertama harganya juga relatif lebih murah rekan-rekan ya, kecuali yang pupuk ACL ya. ACL itu kan subsidinya sudah nggak ada kayaknya. Jadi kita para petani sawit yang biasanya lewati kelompok tani bisa membeli ke pupuk-pupuk yang bersubsidi. Itu untuk ACL, tapi nggak masalah lah karena memang relatif masih terjangkau. Habis itu kita juga di sini tempat saya lebih mudah mendapatkannya masih. Kalau saya kesulitan mendapatkan pupuk tunggal, buat apa saya paksakan? Karena tanaman juga perlu segera dilakukan pemupukan, ya alternatif tadi pupuk majemuk, walaupun memang harganya agak relatif lebih tinggi. Nah, berikutnya lebih tepat dosis, ya lebih tepat di dosis menurut saya dengan memberikan pupuk tunggal itu apabila nanti juga terindikasi tanaman kekurangan unsur hara, salah satu unsur hara, kita pun lebih mudah memberikannya dan tidak mubazir. Kenapa katakan seperti itu? Saya katakan seperti itu rekan. Misalkan tanaman sawit kita kekurangan unsur nitrogen, ya kita tinggal cari saja jenis pupuk yang mengandung unsur N itu tadi. Kalau kita menggunakan pupuk majemuk, ya saya katakan mubazir ya, karena di pupuk majemuk itu ada beberapa unsur hara di dalamnya, sementara yang kita butuhkan hanya unsur N, karena kita melihat tanaman kita secara visualnya segala macamnya ada kekurangan unsur N di situ. Nah, bisa dicerna ya rekan-rekan, yang bisa nyambung ya apa yang saya sampaikan. Nah, satu lagi rekan-rekan, ini yang perlu Anda ketahui. Jadi yang saya tahu perusahaan-perusahaan besar ya yang bergerak di sektor perkebunan masih banyak mereka menggunakan pupuk tunggal. Padahal mereka lebih melek ya mengenai pupuk, mengenai pemupukan, mereka punya ahlinya dalam bidangnya. Tapi banyak masih menggunakan pupuk tunggal, mereka tidak menggunakan pupuk majemuk. Bukan berarti pupuk majemuk itu kurang bagus ya rekan-rekan ya. Jadi selama masih bisa kita mudah mendapatkan pupuk tunggal, kalau saya pribadi saya lebih menggunakan pupuk tunggal dengan pertimbangan yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau pupuk majemuk ini rekan-rekan ya, memang harganya relatif agak lebih tinggi ya. Habis itu
kelebihannya lah, saya sebutkan kelebihannya. Lebih mudah pengaplikasiannya, ya, lebih mudah pengaplikasiannya, unsur haranya yang relatif lebih merata karena memang sudah ditentukan di situ ya dosisnya dengan proporsi unsur N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya. Kan Anda sering lihat itu di pupuk-pupuk majemuk yang dijual itu kan. Nah, setelah itu lebih efisien di waktu dan tenaga. Nah, bila Anda kebunnya luas ya, kalau pupuk tunggal kan waktu juga iya, tenaga iya, lebih praktis di pupuk majemuk. Nah, saya rasa hanya itu menurut saya, makanya kenapa saya jelaskan di tempat saya, atau saya mengatakan saya lebih memilih pupuk tunggal, tapi belum tentu di tempat saudara. Tergantung apakah Anda mudah mendapatkannya ya, ataupun tidak. Kalau Anda mudah mendapatkannya, saran saya lebih baik pupuk tunggal. Tapi kalau memang kesulitan, buat apa memaksakan cari pupuk tunggal? Sulit, tanaman perlu dipupuk, adanya pupuk itu ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan rekan-rekan. Kalau ada komentar yang lain, rekan-rekan lain, silahkan tambahkan di komentar. Mudah-mudahan bisa dibaca oleh rekan-rekan atau saudara-saudara kita para petani sawit di Indonesia, khususnya petani sawit pemula, sehingga harapan mereka membudidayakan kelapa sawit nantinya terrealisasi sesuai dengan harapan mereka, dan mudah-mudahan petani sawit Indonesia juga makin maju rekan-rekan. Amin. Oke rekan-rekan, bagi Anda yang baru singgah di channel ini, pastikan like, subscribe, klik icon lonceng, dijamin gratis. Jadi bila saya nanti upload video-video saya berikutnya melalui channel ini, Anda akan mendapatkan notifikasi dari perangkat yang Anda gunakan, jamin gratis rekan-rekan ya. Oke, sampai jumpa dengan video-video saya berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.